Yesus tidak pernah. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Mungkin keluarga kami, orang tua kami, istri kami, anak-anak kami pernah mengecewakan kami. Tapi kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau tidak pernah mengecewakan kami di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan Yesus jamah senang. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya dia bertobat. Pertobatan yang Tuhan rindukan, pertobatan yang Tuhan inginkan. Sebab tidak ada kegagalan tanpa pertobatan, tidak ada langit baru, bumi baru tanpa pertobatan. Jalan utama kegagalan, jalan utama sorga, jalan utama Yerusalem baru adalah bertobat. Bertobat dari kehidupanmu yang lama, masuk di dalam kehidupanmu yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Telah berlalu, yang baru telah datang. Tuhan, kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Damai, yes, di hatiku. Haleluya. Saya percaya Engkau merindukan anak-anak, suami, istri, menimbakan hari. Kami bawa kesaksian hidup pribadi kami. Kami bawa bagaimana Tuhan mengubah hidup kami di tempat ini. Satu kali lagi, saudara yang duduk, yang berdiri dengan lembut, Yesus jamah. Roh Kudus, Roh Kudus, selamat datang. Selamat datang. Kami yang hancur, kami yang rusak, yang tidak dihargai, kami berdoa hari ini karena kami tahu dan mulia. Ketika kami jatuh, Engkau angkat. Ketika kami dalam keadaan susah, ketika kami terikat, Engkau lepaskan kami. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Dan kami percaya Engkau Allah satu-satunya yang tolong. Sekali lagi, Yesus jamah, jamah Tuhan, jamah. Indah itu diberikan telah lo, jamah warga Pasarang hari ini. Itu jamah, jamah dengan kasih-Mu yang kehilangan figur, broken home orang tua mereka. Dan pulihkan, pulihkan yang telah lama ditinggalkan dalam apapun yang mereka alami. Tuhan pulihkan, pulihkan, pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi katakan, yes, yes. Kalau Engkau mau anak-anakmu dipulihkan di hari ini, iblis mulai masuk dalam keluargamu. Iblis mulai menghancurkan keluargamu. Engkau harus sadar, engkau harus mengerti. Di penghujung akhir zaman ini, Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan adalah kekekalan. Alkitab katakan di dalam Filipi 3 ayat 20, saya dan saudara adalah warga sorga, harus menikmati fasilitas sorga, kehidupan sorga, suasana sorga, kehidupan sorga. Itu yang harus saya dan saudara nikmati hari ini. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir. Engkau menjamah. Engkau melawat kami. Hati yang pernah terluka, hati yang pernah kecewa, dijamah oleh Tuhan. Yes. Yes. Mari angkat tangan saudara. Saya tidak lama saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan.
Dia mau jamah saudara. Angkat tangan. Angkat tangan. Roh Kudus. Kalian yang muda-muda berlutut di daerah ini. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kalian menangis di tempat ini. Tidak peduli. Yang lain mungkin tidak respon. Tapi tujuan Tuhan yang muda-muda ini, mereka berani menangis dan bayar harga bagi daerah ini. Menangis bagi Tondano, menangis bagi Masari, menangis. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat di desa ini. Engkau melihat ada jiwa-jiwa baru, generasi sama sepertimu, generasi muda yang menerobos di akhir zaman. Karena Tuhan mau generasi muda, generasi yang bergerak di akhir zaman. Tuhan tidak mau kalau generasi muda hidup dalam dosa, hidup dalam persinahan, percabulan. Tuhan mau generasi muda hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mari engkau menangis buat Tuhan. Engkau menangis. Yes Tuhan. Yes. Air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Yes. Air matamu tidak jatuh ke lantai dengan sia-sia. Tapi Tuhan tampung. Tuhan tampung di kirbatnya. Tuhan, ketika engkau menabur dengan air mata, engkau menuai dengan sorak-sorai. Engkau menuai. Angkat tanganmu yang generasi muda. Angkat tanganmu. Yes. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Terima kasih. Ajarku mengenalmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku Holy Spirit, ajar. Nyanyikan pujian ini dengan hatimu masing-masing. Nyanyikan dengan hatimu. Nyanyikan dengan hatimu. Sekali lagi katakan, ajarku mengenalmu. Ajarkan ku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu. Mari sama-sama warga Masarang nyanyikan pujian ini. Pribadimu yang ku rindu. Tuhan merindukan engkau lebih dari apa, karena engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, ajarku mengenalmu lebih lagi. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ajarkan ku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu. Oh haleluya Tuhan. Biar kasih Bapa mengalir di Masarang, dicurahkan di Masarang, mengalir, mengalir. Kasih Bapa memulihkan daerah ini. Fikur Bapa, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Jamah, jamah, lawan Tuhan, lawan, lawan kami. Oh, oh Tuhan, terima kasih. Yes, kami merindukan sesuatu yang baru. Daerah ini merindukan sesuatu yang baru. Sekali lagi, ajarku mengenalmu. Amin. Ajarkan mengenalmu. Bawa kami mengenalmu. Oh pribadimu Tuhan. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Satu kali lagi katakan, ajarku mengenalmu. Haleluya. Bawa kami untuk mengenal Engkau secara pribadi. Bawa kami karena kami tahu pribadimu sudah coba pakai kami. Pribadimu yang kami lakukan. Pribadimu yang kami perlukan. Haleluya. Ajarku. Yes. Pribadimu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenal.
tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Selamat malam. Shalom. Yang percaya ada damai sejahtera di desa ini, amin. Kalau ada damai sejahtera berarti tidak ada kebencian. Haleluya. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran. Kalau pertengkaran terjadi di mana-mana berarti ada kebencian di dalam hatinya. Buang setiap kebencian, taruh kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Luar biasa. Ini generasi muda orang harus topang dorang. Haleluya. Orang berjuang sampai sekarang. Banyak generasi muda yang hancur. Haleluya. Kehilangan figur. Haleluya. Tapi mereka mau cari Tuhan. Mereka terima figur dari Yesus. Amen. Bapa langsung jadi figur mereka masing-masing. Mereka dulu hancur, sampah, tidak dihargai. Haleluya. Banyak hal yang mereka lakukan. Tapi hari ini orang ada di Masarang. Itu cuma kemurahan Tuhan. Ya. Amin. Mana muda-muda yang ada di Masarang. Haleluya. Generasi muda yang Tuhan inginkan. Haleluya. Karena hati yang merindukan Tuhan. Ya. Yang Tuhan inginkan juga dalam hatimu. Amin. Nama saya Marcel Alvaro Aluseda. Saya seorang latar belakang mantan preman. Tapi Tuhan ubahkan. Saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada cantik jadi pendeta. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena saya respon panggilan. Banyak hal yang saya lakukan. Dari Manado saya buron. Saya diperintah tembak langsung dari Kapolda. Karena berbagai kasus terlibat dalam penculikan, terlibat di dalam uang palsu, terlibat dalam pembakaran rumah. Tarkam, itu kehidupan saya. Tidak mengenal Yesus. Waktu saya DPO, saya lari ke Bali. Dan di Bali saya berkarya. Saya punya satu orang istri. Istri saya kedar. Tapi sekarang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Karena janji firman Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Amin. Dengar kata firman, jangan dengar kata birman. Haleluya. Firman bilang begini, tidak mungkin dia mau bertobat, tidak mungkin dia mau dipulihkan, tidak mungkin sampai suami mau bertobat dipulihkan sampai istri, tidak mungkin. Bagi saudara tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Dia bisa ubahin seseorang dari gelap ke terang yang ajaib. Dan dia mau saya dan saudara hidup di dalam terangnya yang ajaib. Haleluya. Dengan Tuhan masih bergairah. Amin. Sudah disampaikan tadi isi hati Tuhan. Saya diubahkan di Bali. Tidak berdaya apa-apa. Satu manusia waktu itu yang bisa menolong saya secara pribadi. Sudah tidak berdaya, saudaraku. Semua manusia nanti ada pergumulan persoalan baru cari Tuhan. Haleluya. Waktu itu saya terbaring di rumah sakit. Satu nama saya ingat. Saya bilang apa? Saya bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan satu kali lagi. Saya mau berkata bagi warga desa Masarang, di dalam Yesus masih ada kesempatan. Amen. Jangan takut, percaya saja. Di dalam Yesus masih ada kesempatan. Ketika kau sudah terima kesempatan, pakai kesempatan yang Yesus berikan di dalam hidupmu. Mulai kapan? Mulai hari ini. Waktu itu saya pakai kesempatan yang Yesus berikan bagi saya secara pribadi. Dan itu adalah kairosnya Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya respon panggilan Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan, saudaraku. Saya dengar audible Tuhan bicara. Dia bilang apa? Alfa, cari aku, maka kamu akan hidup. Saya mau berkata, di dalam Yesus ada kehidupan. Amin. Di dalam Yesus ada kehidupan. Saya mulai melangkah dengan Tuhan. Saya mengaku setiap dosa-dosa yang saya lakukan. Saya minta ampun ketika saya buat salah bagi orang lain. Saya berdamai dengan semua orang. Dan saya mau melangkah hidup dalam pertobatan. Haleluya. Kisah 3 ayat yang ke-19. Coba baca. Sadar dan bertobatlah, maka semua dosa-dosa saya dan saudara akan dihapuskan. Manusia di mana yang tidak berdosa? Coba angkat tangan. Semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh amat dalam, tidak bisa melihat terang Tuhan yang ajaib. Yesus datang bawa terang. Amin. Haleluya. Tidak ada kehidupan
Tidak ada terang tanpa Yesus. Kita manusia dalam kegelapan. Tapi kalau ada Yesus, Yesus adalah terang dunia. Dahsyat Tuhan. Waktu saya kena sentuhan Tuhan, waktu itu saya mulai melangkah. Saya sadar dan bertobat. Sadar berarti memaknai kehidupan. Amin. Sadar dari apa? Sadar dari judi. Sadar dari 02. Haleluya. Saya percaya 002 di sini. Haleluya. Tuhan tidak. Haleluya. Dengan cara apapun tidak bisa dicari. Tuhan ada lihat Ibrani 4 ayat 13. Orang ini telanjang, terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Mau 02. Tuhan ada lihat. Tunggu waktu Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Tapi kalau kita respon panggilan Tuhan, amin. Barang siapa ku kasih, ia ketegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan kebenaran dan kekudusan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu dahsyat. Pertobatan yang Tuhan inginkan. Pertobatan yang Tuhan mau. Sadar dari apa? Dari mampu. 1 gelas tambah darah, 2 gelas lancar bicara. Oh 3 gelas lupa. So 3 gelas kita ada bagi. So 3 gelas 4 gelas habis lupa saudara. Ada tumpah darah di sana. Kali 5 gelas tinggal mau tunggu masuk. Kehidupan saya dulu saudara. Dan saya mulai berubah. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya mulai sadar. Ketika kita sadar, amin, ada berkat Tuhan yang mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Amin. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya orang berdosa itu bertobat. Itu kedatangan Tuhan yang Tuhan persiapkan yang pertama kali. Tapi ketika dia mau datang 2 kali, yang kedua kalinya artinya dia bukan lagi mau panggil orang yang berdosa, tetapi orang yang hidup dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yang pertama dia suka kasih teladan. Dia suka kasih firman. Amin. Nah firman adalah terang. Haleluya. Supaya orang tidak berjalan di dalam kegelapan. Makanya orang percaya dalam kebenaran. Banyak hal yang Tuhan mau lakukan. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan bagi orang-orang percaya di akhir zaman. Di dalam Daniel, coba buka di Daniel 10. Daniel 12 ayat yang ke-10 coba. Firman Tuhan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan. Coba diam sampai di situ dulu. Banyak orang. Yang pertama, banyak orang akan disucikan, terus dan dimurnikan dan diuji. Disucikan dan dimurnikan dan diuji. Apa yang disucikan oleh Tuhan? Hati saya dan saudara. Amin. Amin. Orang yang suci hati, artinya apa? Akan melihat perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, luar biasanya Tuhan. Tuhan akan nyatakan dalam hidupnya. Amin. Amin. Jaga tuh hati, amin. Haleluya. Katakan sambil kiri, jaga hati. Haleluya. Jaga sikap saudara, meresponi sesuatu, harus jaga hati saudara. Amin. Jaga cara hidup saudara. Itu seluruh aspek dibilang hati. Amin. Hatinya akan diuji hatinya. Amin. Amin. Dan saya mau berkata bagi saudara, ketika kita jaga hati, kehidupan kita terima. Amin. Amin. Haleluya. Buka Amsal 4. Coba. Ayat 23. Firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Kalau saudara mau cari kehidupan, jaga hati saudara dengan segala kewaspadaan. Jangan dengar kata orang, tapi dengar kata Tuhan. Amin. Amin. Dengar kata firman. Karena firman ini ketika menguasai hatimu, ada penguasaan diri. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan sekali lagi. Kenapa harus jaga hati? Markus 7 ayat 21. Coba baca. Kami tidak punya mimbar, ini rompi mimbar, coba baca. Langsung. Terus. Firman Tuhan. Mimbar berbicara sekarang.
Sebab dari hati orang. Sebab dari dalam dari hati orang. Timbul Terus segala pikiran jahat. ternyata segala pikiran jahat timbul. Itu mulainya dari hati. Terus percabulan sampai di situ. Belum ada pernikahan, belum diberkati, so melakukan hubungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Mas generasi muda kuat sekali bawa ini video porno. Hati-hati saudara. Kalau Tuhan mau bongkar, Tuhan buka segala sesuatu di tempat ini. Yang pertama, saudara rendah hati, saudara dengar firman, jangan keraskan hati saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan punya tujuan. Terus, yang pertama percabulan. Terus, pencurian. Terjadi pencurian di mana-mana karena hati masalah. Terus, pembunuhan terjadi bukan cuma di Tondano, tapi sampai di Manado, sampai di luar negeri sana, karena mereka tidak menjaga hati. Haleluya. Haleluya. Terus, persinahan. Saya bilang tadi, saudara daging mau cari daging lain. Persinahan, keserakahan, kejahatan, licik, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Terus, Semua hal jahat ini semua itu tadi yang disampaikan timbul terus dari dalam dan menajiskan orang. timbul dari dalam dan menajiskan saya dan saudara. Betapa pentingnya kita harus jaga hati di akhir zaman. Amin. Amin. Buka di dalam Daniel tadi yang pertama. Daniel 12 ayat 10. Coba baca. Balik lagi. Cepat. Firman Tuhan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi hati saya dan saudara akan disucikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang kau lakukan, Tuhan punya tujuan yang tersendiri. Ya. Bahwa hatimu harus disucikan oleh Tuhan. Luar biasa tadi pendeta Jonas cerita tentang Yusuf. Amin. Amin. Banyak hal yang dia lewati. Dia dijual, dia dibuang, dimasukkan dalam penjara. Tetapi cuma satu yang saya ambil poin. Yang seharusnya Yusuf tawar hati, tetapi dia tidak tawar hati ketika mengalami persoalan, masalah, tantangan, pergumulan. Ketika di dalam hidupmu mengalami masalah, persoalan, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Haleluya. Jangan pernah tawar hati saudara. Amsal 24, coba. Amsal 24 ayat yang ke-10. Cepat. Firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata kalau orang tawar hati pada masa kesesakan, pergumulan, tekanan yang ada di akhir zaman ini COVID-19, kecil kekuatan saudara. Kalau saudara tawar hati itu hanya melemahkan saudara. Kalau saudara tawar hati itu hanya membuat saudara tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena di situ akan terpancar kehidupan. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Dahsyatnya Tuhan, ajaib Tuhan. Apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan itu sudah dikatakan, dicatat di dalam firman Tuhan. Haleluya. Itu betapa pentingnya hati saudara. Yang kedua, apa yang akan diuji dan dimurnikan? Iman saudara. Di akhir zaman ini kena tekanan. Tuhan mau lihat setiap iman percaya saudara. Walaupun saudara sudah ikut Tuhan, walaupun yang belum ikut Tuhan, tetap iman percaya saudara akan diuji. Ya. Berkualitas nggak di akhir zaman? Halo, puji Tuhan pendeta, kita ada masalah. Telepon kemari, halo, puji Tuhan pendeta, kita ada masalah. Pendeta sudah doakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia bilang tuh masalah lebih berat. Pendeta bilang, anak suka ada masalah, mari kita mau berdoa pelepasan di anak. No, kalau mati kan so tenang. Kalau masih hidup berarti Tuhan masih izinkan itu masalah, Tuhan masih izinkan itu persoalan, supaya Tuhan iman diuji di akhir zaman. Adakah ku cari iman di bumi? Haleluya. Haleluya. Dia memurnikan iman kita, dia menguji iman kita. Haleluya. Dia memurnikan dengan apapun caranya. Ini 12 murid ikut Yesus, tambah Yesus 13, ada di kapal, mau menyeberang danau.
Ketika di tengah laut datang kegoncangan, ketika di tengah laut ada badai, oh Bapak pendeta kita sudah ikut Tuhan, murid-murid Tuhan sudah ikut Yesus waktu itu. Masalah tantangan datang, kegoncangan datang, badai datang. Tuhan tahu atau Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tapi Tuhan mau uji iman murid-murid. Hari-hari lihat mujizat, hari-hari lihat sakit sembuh, haleluya, mati dibangkitkan. Itu roh jahat berkuasa, pergi roh jahat. Itu murid-murid lihat setiap hari. Tapi ketika datang goncangan, ketika datang badai, mereka berkata apa? Yesus, kami binasa. Yesus, kami binasa. Ini jadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Hari-hari lihat pertolongan Tuhan. Tetapi ketika datang masalah sedikit, persoalan sedikit, tak sontong sedikit tapi lah besar, tak sontong besar tapi lah habis. Haleluya. Haleluya. Orang semua mengeluh pada Tuhan. Haleluya. Apa Tuhan bagi ini Tuhan? Ya padahal Tuhan lagi uji dia punya iman. Murid-murid hari-hari dia mujizat. Tuhan bilang apa? Di manakah imanmu? Haleluya. Tuhan bilang satu pun tidak akan binasa. Tidak ada yang akan binasa tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Berarti apa? Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Ketika imanmu diuji atau imanmu dimurnikan dan diuji, Tuhan punya tujuan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan. Haleluya. Ayo pernah berkata ketika diuji, dia percaya akan timbul seperti emas. Amin. Kualitas emas yang Tuhan cari bukan perak. Haleluya. Kualitas emas adalah kualitas yang bertahan, kualitas yang murni, iman murni di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bukan iman towo-towo, lu bilang. Iman murni di hadapan Tuhan. Kualitas iman murni yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Tahu kalau kualitas emas semakin dibakar, semakin terlihat kemurniannya. Haleluya. Haleluya. Bukan emas, iman-iman kayu, iman-iman jerami, satu kali bakar tak bakar habis. Makanya saya bilang tadi, tak sontong sedikit tapi lah habis, tak sontong habis tapi lah semua. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya tujuan. Amin. Amin. Coba yang diberkati lambaikan tangan hari ini. Yang diberkati lambaikan tangan hari ini. Saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Amin. Amin. Tuhan punya tujuan bagi warga Masarang di tempat ini. Kalau saudara bisa ada di tempat ini, berarti Tuhan punya tujuan di dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Mari tutup mata saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Tutup mata saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Engkau sudah beracara melalui firman-Mu. Biar Engkau berkarya terus di tengah-tengah kami. Haleluya. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sama